Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Selamat jumpa, selamat bergabung dalam pelatihan pemanfaatan Google Dokumen dalam pendidikan. Sambil menunggu peserta yang lain, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, boleh ditulis di live chat apakah suara kami cukup jelas terdengar di live streaming Bapak Ibu sekalian. Jika cukup jelas, maka boleh ditulis di live chat jelas, namun jika memang belum terdengar jelas, mohon kiranya disampaikan. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini sudah banyak yang membalas di live chat, suara terdengar jelas. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu atas feedback-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang. Sebentar lagi kita akan memulai kegiatan kita hari ini, yakni hari ke-1 pada pelatihan pemanfaatan Google Dokumen dalam pendidikan. Ya, hari ini hari yang pertama. Pelatihan kita. Bagi Bapak Ibu yang tampilannya kurang jelas, silakan diatur pengaturannya di YouTube masing-masing ya, pada pojok sebelah kanan atas. Pada pojok sebelah kanan atas di situ ada pengaturan atau setting. Ya, Bapak Ibu tingkatkan kualitas videonya ya dari 240 pixel misalnya menjadi 360 pixel. Atau kalau mau lebih mantap lagi tampilannya, ditingkatkan resolusinya menjadi 720 pixel ya. Sekali lagi, agar tampilan jelas di live streaming YouTube Bapak Ibu sekalian, silakan diatur pada handphone masing-masing pengaturan resolusi di YouTube-nya ya. Tingkatkan resolusinya menjadi 360 atau kalau mau lebih jelas di 720 pixel. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kegiatan ini mulai kami sampaikan juga nanti untuk presensi, sekali lagi untuk presensi kegiatan hari 1 akan kami sampaikan setelah pelatihan hari pertama ini penyampaian materinya selesai. Jadi untuk presensi nanti setelah penyampaian materi di hari 1 ini selesai. Jadi perlu kami sampaikan, yang pertama tadi adalah resolusi ya, agar tampilan jelas diatur di YouTube masing-masing. Kemudian yang kedua untuk presensi nanti di akhir materi. Nah, untuk pelatihan kita nanti kita live-nya ada 2 kali, hari ini dan hari besok ya. Nanti 2 kali, hari ini penyampaian materi. Ya, kemudian besok kita coba praktik membuat sesuatu dengan Google Dokumen. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru bergabung beberapa saat yang lalu. Baik, langsung saja kita mulai. Ini mohon maaf, saya tampilannya, videonya saya close dulu karena menjaga stabil
koneksi ya. Kestabilan koneksi saya jaga dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang pada pelatihan pemanfaatan Google Dokumen dalam pendidikan. Untuk hari pertama ini, kita akan mengenal apa itu Google Dokumen. Tentu kami menyadari bahwa banyak di antara Bapak Ibu yang sudah mengenal apa itu Google Dokumen. Namun di sini kita sama-sama untuk belajar kembali atau mengingat kembali apa itu Google Dokumen. Ya. Setelah itu nanti setelah penyampaian materi kita tanya jawab ya. Bapak Ibu boleh menuliskan di live chat ya pertanyaan. Nanti kita akan coba lihat ya pertanyaan tentang presentasi kita hari ini. Dan terakhir nanti presensi ya, presensi di akhir materi ya. Kemudian kita tutup hari pertama ini dan besok kita akan live yang kedua pada waktu yang sama seperti itu. Ya, nanti untuk besok ya karena hari Jumat ya mungkin akan kita live jam 13.30 ya atau nanti kita lihat seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja di sini kami akan menyampaikan yang pertama kita adalah pengenalan terhadap Google Dokumen. Saya share screen di layar Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di layar Bapak Ibu sekalian tampil ya, sudah tampil. Ya, di sini pemanfaatan Google Dokumen dalam pendidikan. Baik, bismillah langsung saja Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini penyampaian materi yang pertama. Saya atur dulu. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Kita baru saja memulai untuk pelatihan kita hari ini. Oke, mudah-mudahan sudah tampil di live stream Bapak Ibu sekalian. Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kita pelatihan pemanfaatan Google Dokumen dalam pendidikan. Jadi, sebagaimana aplikasi yang ada, kita akan coba melihat apakah Google Dokumen ini dapat kita gunakan dalam pendidikan ya, khususnya kita sebagai seorang guru atau pendidik ya, atau instruktur, nanti kita lihat. Oke. Materi kita hari ini, hari pertama ialah pengenalan Google Dokumen ya. Ini Google Dokumen, logonya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, berwarna biru. Kali ini bersama saya Reno Apriansah ya. MPD di sini saya sebagai Google Master Trainer atau GCT. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Kemudian saya sebagai founder dari Salman Edu Training. Ya, sedikit perkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini saya ya, Reno Apriansah, guru di tempat tugas saya ya di Sumatera Selatan. Saya telah mengikuti pelatihan Google Education ya for teacher ya untuk para guru. Nah, di sini saya sudah selesai. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada pelatihan dari Repo Indonesia ya bekerja sama dengan Google. Nah, itu saya sudah mengikutinya. Tahun kemarin ya, alhamdulillah saya bisa melatih sekitar 900-an lebih ya, guru di seluruh Indonesia. Oke, berikutnya. Nah, ini tahun kemarin Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum tahu, GCT ini adalah level 3 ya dari Google untuk pendidikan ya, Google for Education. Jadi ada lembaga Repo ya, Repo yang bekerja sama dengan Kemdikbud ya.
Kemudian dia ini ada 3 level ya, level 1, level 2, dan level 3. Nah, kalau sudah level 3 dia dapat seperti ini. Jadi Google for Education Certified Trainer. Nah, ini ketika tahun kemarin ya, saya berkesempatan live dengan Coach Stephen ya. Coach Stephen adalah pelatih kepala ya dari Repo Indonesia ya. Jadi kemarin sempat mengadakan pengimbasan dan untuk level 1 saya tertinggi di Indonesia waktu itu. Ya, ini sedikit kebersamaan saya dengan banyak grup pendidik Coach Stephen ya. Dan sebagainya yang ikut pelatihan ini Coach. Nah, jadi ini Bapak dari Sumatera Selatan ya? Iya, Coach. Dari Sumatera Selatan, Prabu Muli. Ya, ini ketika itu ya live bersama Coach Stephen ya, kepala pelatih dari Repo Indonesia. Oke. Ya, jadi sekarang ini Repo nampaknya sedang menggandakan juga Bapak Ibu pelatihan ya untuk level 1-nya. Bapak Ibu bisa cek di grupnya Repo ya. Nanti ada situ ya. Nah, ini kalau kita sudah lulus level 3 nanti akan dapat sertifikat langsung dari Google ya, Google for Education. Ini dapat alhamdulillah waktu itu Oktober 2021. Nah, ini Bapak Ibu perkenalan sekilas tentang saya. Sekarang lanjut saja kita ke materinya. Pengenalan Google Docs atau ya disingkat dengan G-Docs ya. Atau kalau bahasa Indonesia kita sebut dengan Google Dokumen. Nah, apa itu Google Dokumen? Google Docs atau Google Dokumen adalah layanan pengolah kata berbasis web cloud yang dikembangkan oleh perusahaan Google. Jadi Bapak Ibu sekalian, Google Doc ini merupakan sebuah aplikasi berbasis web. Nah, artinya dia membutuhkan jaringan internet untuk mengaksesnya. Nah, Google Doc ini dia khusus untuk mengolah kata. Ya, kalau kita familiar dengan Microsoft Word, ini seperti kita mengetik makalah dan laporan dan seterusnya seperti itu. Nah, ini dikembangkan aplikasi ini yang berbasis web tadi oleh perusahaan Google ya. Google Dokumen ini mirip sekali dengan Microsoft Word yang juga aplikasi pengolah kata ya, seperti tadi yang disampaikan ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan Microsoft Word, nah ini tentu tidak akan mengalami kesulitan berarti ketika mengolah Google Dokumen ya dengan aplikasi Google Dokumen. Namun Google Doc memiliki kelebihan tersendiri ya seperti itu. Pengguna bisa menggunakan layanan Google Dokumen secara gratis ya. Secara gratis di situs docs.google.com ya, asal terkoneksi dengan internet. Ya, jadi karena dia berbasis web ya, tentu ketika kita ingin menggunakannya kita harus terkoneksi dengan jaringan internet seperti itu. Oke, berikutnya. Ini data tentang Google Dokumen ya. Pengembang perusahaannya adalah Google. Ya, kita tahu bahwa Google ini adalah salah satu perusahaan besar ya bidang IT di dunia saat ini. Kemudian tanggal dirilis yang diperkenalkan ke publik adalah 9 Maret 2006. Artinya ini sudah cukup lama Bapak Ibu sekalian. Aplikasi ini diperkenalkan oleh Google. Kemudian sistem operasi itu bisa di Android ya, di smartphone itu bisa kita gunakan atau di Apple ya, iOS atau di laptop ya berbasis macOS atau di laptop yang berbasis Chrome ya. Jadi ini bisa digunakan, termasuk juga berbasis Windows ya.
Nah, platform Google Doc ini Bapak Ibu sekalian, dia merupakan web application. Ya, tadi seperti yang kita sampaikan, dia aplikasi berbasis web ya. Jadi dia membutuhkan internet untuk koneksi. Jenis adalah pengolah kata kolaboratif. Ya, ini kelebihannya Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar mengolah kata, tetapi ada kata kolaboratif. Ya, dengan Google Doc, nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya secara bersama-sama dengan tim ya. Asal akses atau link editnya itu kita bagikan. Nanti kita pelajari. Kemudian situsnya sini ya google.com/doc ya. Ya, di sini jika Bapak Ibu ingin mengenal lebih tentang Google Dokumen. Nah, baik berikutnya, apa sih kelebihan dari Google Doc? Ya, yang pertama Bapak Ibu bisa lihat bahwa Google Dokumen ini dia gratis, ya. Jadi untuk mengaksesnya, menggunakannya kita tidak perlu membayar ya dengan biaya bayar. Ya, artinya ini gratis disediakan oleh Google, ya. Kemudian batas penyimpanan per file, ya, per file penyimpanannya maksimal 1 GB, ya. Ini atau 1000 megabyte ya, cukup luas ya, cukup banyak dalam satu file ya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi sangat banyak ya yang bisa digunakan dengan Google Dokumen ini. Kemudian kelebihan yang kedua, Google Dokumen ini Bapak Ibu dapat kita gunakan untuk berkolaborasi antar pengguna. Ya. Jadi nanti kita lihat ya bagaimana dia bisa mengajak rekan untuk bekerja sama ya, mengedit sesuatu dengan Google Dokumen. Kelebihan yang ketiga, pencarian langsung ke internet. Ya, jadi Bapak Ibu di Google Doc nanti kita tidak perlu lagi membuka tab internet ya atau website lain untuk mencari gambar dan seterusnya. Itu sudah bisa diakses langsung di Google Doc ini. Kemudian karena dia berbasis web cloud ya. Jadi kita tidak perlu menekan tombol save ya. Jadi dia akan menyimpan otomatis Bapak Ibu sekalian ya. Per detik ya. Itu setiap ada perubahan otomatis akan disimpan oleh Google Dokumen. Jadi di Google Dokumen kita tidak perlu menekan tombol save atau simpan. Ya, nanti dia tersimpan otomatis ketika kita mengadakan perubahan. Dengan catatan koneksi kita tetap terhubung ya dengan internet seperti itu. Kemudian kelebihan berikutnya, Google Doc ini filenya ini aman Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena tadi dia tersimpan langsung di Google Drive. Ya. Apa itu Google Drive? Ini tempat penyimpanan file kita ya Bapak Ibu sekalian ya di Google Drive. Nah ini, dia akan tersimpan otomatis di Google Drive. Jadi aman, ya, tidak mungkin hilang ya, dan juga dijaga oleh Google dari virus seperti itu. Ya, ini kelebihan dari Google Doc ya. Selain gratis, ya ini ada beberapa kelebihan dari Google Doc. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kelebihan dari Google Doc ialah bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang ada pekerjaan ya, dengan Google Doc ini kita bisa mengerjakannya kapan saja ya. Karena tadi dia tidak terpaku di satu tempat seperti itu. Beda dengan ketika kita menggunakan laptop atau komputer, ya tentu hanya bisa dikerjakan ketika kita berhadapan dengan perangkat tersebut. Nah, dengan Google Doc ini bisa lebih fleksibel. Bisa diakses berbagai perangkat. Ya, Google Doc ini bisa diakses lewat laptop, komputer, maupun smartphone. Ya, dengan smartphone kita juga bisa mengakses Google Doc. Ya, nanti Bapak Ibu kalau memang mau menggunakan Google Dokumen ini di smartphone, nah Bapak Ibu bisa mengakses
di Play Store ya, download atau unduh aplikasi dari Google Dokumen. Bisa juga digunakan di tab dan perangkat lainnya. Berikutnya kelebihan dari Google Doc. Google Dokumen ini support dengan aplikasi lainnya ya, misal Microsoft Word ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat dokumen, membuat pekerjaan di Google Doc, jangan khawatir ketika kita sudah simpan, kita unduh, maka kita tidak bisa membukanya di Microsoft Word. Jadi tetap akan bisa terbuka karena dia kompatibel dengan aplikasi lainnya, seperti itu. Begitu juga sebaliknya ya, ketika kita membuat di Microsoft Word, kemudian kita unggah ke Google Drive, maka akan bisa digunakan juga di Google Dokumen. Kemudian kelebihan terakhir, Google Dokumen ini dapat mengubah ya file itu dalam beberapa bentuk unduhan. Salah satunya yang paling mudah yaitu diunduh dalam bentuk file PDF ya. Jadi hasil ketikan kita bisa langsung unduh dalam bentuk file PDF ya. Inilah Bapak Ibu kelebihan dari Google Dokumen ya. Gratis, kemudian dapat berkolaborasi, pencarian langsung ke internet, bisa simpan langsung, kemudian tersimpan aman di Google Drive, akses kapan saja dengan perangkat apa saja, ya, support dengan aplikasi lain dan dapat diubah menjadi file PDF. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, setiap aplikasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kekurangannya, Google Dokumen ini, karena dia berbasis internet tadi, maka dia sangat membutuhkan akses internet. Ketika Bapak Ibu tidak memiliki akses internet, maka dia tidak bisa simpan otomatis, ya seperti itu. Nah, namun untuk tingkat lanjut nanti sebenarnya Bapak Ibu sekalian ada pengaturan biar kita bisa ketik offline, ya, tapi ini sudah pengetahuan tingkat lanjut tentang Google Dokumen seperti itu. Jadi pengetahuan tingkat lanjutnya itu bisa diketik di offline ya dalam terputus hubungan dengan internet, tetapi ketika online itu langsung connect dia Bapak. Ya, connect dengan Google Drive-nya. Tapi itu untuk pengetahuan tingkat lanjut dari Google Dokumen. Kemudian fitur terbatas jika dibanding Microsoft Word. Ya, jadi karena dia aplikasi di Google ya berbasis internet, ada keterbatasan ya dibanding dengan Microsoft Word ya seperti itu. Kemudian kekurangan berikutnya belum tersedia versi desktop. Ya, artinya maksudnya di sini Bapak Ibu bisa akses Google Doc ini itu melalui misalnya kalau di laptop itu dengan menggunakan Google Chrome ya atau dengan Mozilla Firefox ya seperti itu. Jadi diakses melalui web browser ya untuk internet ya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian di antara kekurangan Google Dokumen ya, tapi tadi kelebihannya juga sangat banyak seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan mengetahui bagaimana memulai Google Dokumen. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama Bapak Ibu buka dulu browsernya. Ya, browsernya di laptop Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan Google Chrome, ya bisa Mozilla Firefox, atau kalau di Apple itu Safari seperti itu ya. Kemudian kalau web browsernya sudah terbuka, itu Bapak Ibu tinggal ke login ke akun Google Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya login ke email Google ya, Gmail. Setelah login Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu sekalian ada bagian titik ya seperti titik kotak ini. Nah, di sini semua aplikasi dari Google Bapak Ibu sekalian ya. Ini tanda kita sudah login, ada profil kita ya. Kemudian di sini ada menu-menu aplikasi dari Google. Salah satunya ialah Google Dokumen. Nah, logonya seperti ini. Ya.
Ada Gmail, Google Drive, ya, Google Classroom, ya. Nah, ini Google Dokumen. Jadi pilih yang logo seperti ini. Kemudian kita nanti akan diarahkan, ya, diarahkan ke lembar baru, ya, untuk memilih apakah kita akan memulai Google Doc itu dengan dokumen kosong ataukah dengan template. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau mau kosong kita tekan yang tanda plus ini, ya. Nanti lembar kosong. Kalau kita mau menggunakan template yang sudah ada, nanti tekan yang sebelah sini, ya. Kalau mau lihat akses yang lebih banyak, template-nya bisa lihat di sini, ya. Nah, ini kita contohkan memilih menu kosong. Nah, setelah kita klik tanda plus ini, maka kita diarahkan kepada lembar kerja daripada kita, ya. Nah, ini lembar kerja dari Google Dokumen, ya. Jika Bapak Ibu lihat, ini hampir sama dengan Microsoft Word, ya. Ada menu-menu, ya, kemudian ada tool standar, ya, alat standar untuk pengetikan, ya. Nah, di sini ya, ini tampilan awal dari Google Dokumen. Nah, untuk kolaborasi nanti di sini Bapak Ibu sekalian, ya, di bagian dengan pada menu bagikan ini, ya. Ini untuk kolaborasinya nanti. Ya, nanti kita lihat, ya, Google Dokumen juga bisa saling komentari, ya, antar anggota tadi, ya, yang berkolaborasi bisa saling komentar. Kemudian kalau tidak salah ini ada fitur baru Bapak Ibu sekalian, ada fitur untuk panggilan video juga kalau tidak salah, ya, sini. Jadi Google Dokumen ini terkoneksi dengan aplikasi Google lainnya seperti itu. Nah, inilah tampilan awal dari Google Dokumen. Nah, berikutnya Bapak Ibu, untuk penjelasan fitur Google Doc, ini kita akan langsung pada praktiknya, seperti itu. Nah, kita ke Google Doc, ya. Di sini saya coba untuk membuka tab baru. Saya buka dulu tab baru, Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Ya, kami baru saja memulai, ya, sudah cukup agak lama, ya, tentang perkenalan Google Doc, ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, tab baru, kemudian kita pilih menu. Ini saya sudah login, ya, sudah login di akun saya. Kemudian klik aplikasi Google, pilih Google Doc, ya, seperti itu. Kita klik Google Doc ini, saya klik. Ya, maka saya diarahkan ke lembar baru. Ya, di sini ada pilih-pilihannya. Saya pilih kosong. Saya klik kosong. Ya, saya pilih kosong. Kemudian kita diarahkan ke lembar kerja kita. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar Google Dokumen atau Google Docs, silakan nanti ditulis di langsung saja di live chat, ya. Nanti kita akan coba untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ini masih loading dia. Untuk tampilan maksimal silakan Bapak Ibu tingkatkan resolusi di YouTube-nya masing-masing, ya, agar kelihatan. Di sini juga saya akan coba perbesar, ya, biar kelihatan Bapak Ibu sekalian. Oke. Kita buat 100. Nah, ini tampilan dari Google Google Dokumen Bapak Ibu sekalian. Kita lihat satu persatu. Untuk melebarkan layar Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu menggunakan Microsoft Word, tekan tombol F11 di laptopnya. Ya, sekali lagi tekan tombol F11. Oke. Nah, seperti itu. Jadi tampilannya full screen. Sekali lagi tekan F11, F11. Nah, kita lihat Bapak Ibu secara umum tampilan dari Google Doc ini, ya, agar besok kita bisa langsung
praktik ya dengan Google Doc. Sekali lagi kami sampaikan kita ada 2 live ya, hari ini dan besok. Kemudian lanjut dengan ada sedikit tugas ya untuk kita lebih mengenal Google Doc ini. Nah, di bagian sudut ya, saya mulai di bagian sudut kiri atas dekat dengan logo dari Google Dokumen. Nah, ini adalah tempat file atau judul file dari file kita, Bapak Ibu sekalian. Misal saya sini mengetik tentang misalnya makalah ya, makalah sains ya, kelas 10 ya misalnya ya, atau kelas 12 misalnya. Nah, ini merupakan judul daripada file kita Bapak Ibu sekalian. Ya, kita ketik di sudut sini ya. Nanti kalau sudah kita klik bebas saja. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dia langsung menyimpan di Google Drive ya. Setiap perubahan per detik per perubahan itu akan disimpan otomatis oleh Google Dokumen. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian di sini ada bintang. Ya, Bapak Ibu bisa membintangi file ini. Ya, nanti dia akan ketemu di Google Drive. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa juga memindahkan file ini di Google Drive. Ya, ini bisa diklik. Ya, diklik nanti koneksi dengan Google Drive. Kemudian di bagian bawah, ya saya ke bawah dulu, ada menu file. Di sini ada bagikan. Ya, bagikan ini sama dengan yang ini nanti Bapak Ibu. Kemudian di sini ada menu baru juga atau new ya. Ini ada mau buat dokumen baru dari Google Doc juga bisa. Ya, dokumen baru atau jenis spreadsheet ya atau Google Slide daripada Google Doc ini juga bisa. Kemudian membuka file ya. Membuka file bisa, membuat salinan juga bisa. Artinya menduplikasi dari file ini. Kemudian kirim ke email juga bisa ya Bapak sekalian. Ya, kita masih menjelaskan file, menu-menu file ya. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian yang tadi saya bicarakan. Ya, di sini ada bisa kita unduh dalam bentuk Microsoft Word ya dengan ekstensi .docx ya. Bisa juga format lain, format RTF. Dan ini yang paling saya suka Bapak Ibu sekalian, kita bisa unduh dalam bentuk dokumen PDF ya. Jadi langsung jadi PDF-nya tanpa perlu bantuan aplikasi lainnya. Nah, kalau di Microsoft Word yang lama itu belum bisa ya, tapi sekarang sepertinya Microsoft Word juga sudah mulai ya, bisa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kemudian ini sediakan saat offline, ya ini yang tadi saya bicarakan untuk tingkat lanjut. Bisa juga nanti digunakan di offline ya tanpa koneksi internet, tapi ini ada pengaturannya yang lebih lanjut ya. Untuk pelatihan kita tidak bahas dulu. Kemudian history versi. Ini Bapak Ibu, ini untuk melihat untuk mengembalikan bentuk dari dokumen kita. Ya. Misal kita sudah mengetik apa, kemudian ada perubahan, kita ingin kembali ke versi lama, ini nanti di sini ada ya untuk kembalinya. Ya, memulihkan dari dokumen yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk mengganti nama di sini, ya ganti nama ini, kemudian di sini ada menu-menu yang ke drive, ya buang kotak sampah dan seterusnya. Nah, satu hal yang penting juga Bapak Ibu sekalian, di menu file ini ada tempat detail dokumen, bahasanya bisa diubah di sini ya, Bapak Ibu sekalian, bahasa di Google Doc. Ya, ya menu ini sangat berguna Bapak Ibu sekalian untuk mentranslate ya dokumen dari yang kita buat. Ini bisa langsung ditranslate oleh Google Doc. Kemudian ini yang saya sebut tadi penting, penataan halaman ya, dan cetak untuk print ya. Untuk mencetak di sini ada di menu file. Penataan halaman ini adalah ukuran kertas daripada Google Doc ya.
Kita klik dulu penataan halaman. Saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, jika Bapak Ibu sekalian lihat, ini seluruh dokumen. Ini kertasnya adalah kertas A4. Ya. Nah, di sini kita bisa pilih jenis kertas yang lainnya. Apakah letter atau legal ya, HPS atau folio ya. Nah, di sini semuanya ada ya. Jenis kertas-kertas yang standar. Bisa juga berdiri ataupun landscape ya. Pengaturannya ada di penataan halaman ini. Ya. Marginnya juga ya, batas pinggirnya, batas tepi dari Google Dokumen. Ya, ini bisa diatur. Bagian atas 2,54 cm ya. Bawah sama, kiri kanan juga sama. Ini bisa digunakan. Sekali lagi saya ulangi, ini mengambilnya dari menu file. Gunanya adalah untuk mengatur halaman ya, jenis kertas dari di Google Doc yang akan kita gunakan. Ada di menu file, kemudian bagian penataan halaman. Nah, kalau sudah kita pilih nanti tinggal oke saja. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak sekalian, berikutnya adalah menu edit ya, di sini sama ya. Ada undo, redo ya. Kembali ke belakang atau maju ya, kalau kita salah ada copy, ada tempel, paste ya. Nah, ini juga bisa digunakan. Kemudian tampilan ya, untuk tampilan ini menu-menu ya. Tampilan layar penuh ya, dan seterusnya ya, ini. Kemudian kita bisa juga menggunakan sisipkan ya, atau menu insert, menyisipkan gambar ya, gambar dari komputer kita ataupun dari yang lainnya ya. Ini bisa kita tinggal unggah saja gambarnya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya ini ya, kita coba ya, satu gambar ya, dia berproses mengunggah gambarnya. Nah, seperti itu. Ya, sisipkan gambar juga bisa kita langsung cari di internet, Drive, dan seterusnya. Ya, kita coba telusuri gambar dari internet. Ini yang kita sebut tadi, Bapak Ibu sekalian. Artinya kita tidak usah membuka tab lagi di internet. Dari Google Doc ini juga kita bisa ya untuk mengakses apakah gambar ataupun artikel. Nah, ini salah satu kelebihan dari Google Dokumen. Nah, ini tinggal kita ketik saja Bapak Ibu sekalian. Misalnya sekolah, misalnya ya, kita cari sekolah, gambar sekolah, kita kemudian ketik kata kuncinya, kemudian kita enter. Nah, dia akan langsung mencari Bapak Ibu sekalian gambar-gambar yang ada di internet. Ya, ini bisa kita tambahkan langsung atau kita bisa zoom Bapak Ibu sekalian. Ya, dia ada di menu gambar ini. Kita lihat dulu, cari ya. Nah, ini seperti ada sekolah, kita ambil satu misalnya. Kalau kita sudah setuju yang ini, kita coba klik. Ya. Kemudian dia centang ya, bisa juga beberapa ini. Ya, kalau Bapak Ibu mau pilih beberapa. Nah, ini ya. Misalnya ada 3 ya atau 2. Nanti di bawah ada tulisannya, 2 dipilih. Kemudian di sini ada sisipkan. Kalau sudah dipilih, kita tekan menu sisipkan ini. Ya, tekan menu sisipkan. Dia otomatis dia mencari di internet. Kita tekan tombol sisipkan. Nah, kita tunggu Bapak Ibu sekalian. Ya, seketika otomatis gambar yang ada di internet tadi langsung masuk ke dalam lembar kerja kita. Ya, dan ini bisa kita kecilkan atau kita besarkan. Ya, bisa diatur sama layaknya di Microsoft Word. Ya, ya mau ditaruh di mana ya? Apa ditaruh di atas atau bagaimana pengaturan? Ini ada opsi gambar ya, di sini ada. Ya. Nah, seperti itu. Ya, lebar, mau diputar juga bisa, ya. Oke, mau diletakkan di mana? Apa di depan teks atau di belakang teks? Ya, ini bisa. Dengan Google Dokumen, seperti itu.
Ya, ini bisa diatur posisi, kemudian pewarna ulang ini bisa diatur ya. Oke, saya kembalikan, saya mundur dulu. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, setelah gambar kita bisa sisipkan tabel ya. Sama seperti di Word ya, kita bisa masukkan tabel ya di sini. Kita coba lihat ya Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah gambar, kita tutup saja. Kita sisipkan tabel misalnya ya. Nah, seperti ini. Ya, 3x2 atau 2x3 seperti itu bisa. Nah, seperti ini. Ya, sama dengan Microsoft Word, Bapak Ibu sekalian. Tabel pengamatan pelajaran misalnya. Ya. Sini nomor ya misalnya. Kemudian di sini ada nama benda misalnya. Kemudian di sini misalnya kita tulis keterangan. Nah, untuk mengaturnya Bapak Ibu sekalian, silakan diblok saja. Kemudian sama pengaturannya ya, mau rata kiri, rata tengah, rata kanan atau rata kiri kanan. Ya, pengaturannya ada di sini. Ini saya tengahkan dulu, misalnya seperti itu. Kemudian saya kecilkan dikit ya. Nah, ini ya kursornya diarahkan, mouse-nya diarahkan di antara garis, kemudian tarik ke samping. Nah, seperti itu Bapak sekalian, ya. Ini juga bisa kita tebalkan. Ya, di sini kita bold. Kemudian jenis fontnya juga kita bisa pilih, ya. Ukurannya juga bisa kita pilih. Ya, misalnya 14 dan seterusnya. Ya. Ini menu-menunya ada di atas semua, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjut berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita maksimal hari ini sampai jam 2.30 ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita sambung dengan live besok seperti itu. Kemudian di sini juga sisipkan gambar ya, bisa ya Bapak Ibu. Jika ingin membuat gambar langsung atau ngambilnya dari Google Drive. Membuat diagram ya. Diagram batang, diagram lingkaran. Nah, ini bisa Bapak Ibu sekalian ya. Ini diatur ya, ada pengaturannya. Ya, seperti itu. Ini bisa diatur, bisa diedit ya. Pengaturan daripada diagram ini ya. Tadi menunya ada di menu sisipkan atau insert ya. Nah, ini juga bisa koneksi dengan nanti dengan Google Spreadsheet ya, atau kalau di Microsoft Word-nya itu Excel ya. Microsoft Excel. Kemudian garis, tanggal ya ada di sini ya, catatan kaki dan seterusnya. Nah, ini ada watermark, penanda, keaslian, ada link, nomor halaman ada di sini. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Nomor halaman juga ada di menu sisipkan atau insert ya. Itu. Kemudian format, untuk format di sini menunya banyak ya, ada teks yang perlu diformat, mau tebal, mau miring ya. Ini juga shortcutnya dengan keyboard ya. Ini juga bisa ya, ukuran perbesar atau nah ini ya, mau huruf kecil semua, mau huruf besar semua atau gabungan. Huruf besar tiap awal kata. Bisa. Kemudian gaya paragraf ini bisa digunakan. Perataan ya, rata kiri, rata kanan, rata kiri kanan dan seterusnya. Jarak antar paragraf ya, ada juga di format Bapak Ibu sekalian. Ya, juga ada di sini menunya. Ya, kalau kita klik spasinya tunggal 1 atau 1,15, 1,5 atau 2 ya. Di sini spasinya ada di menu format. Kolomnya ya, untuk kolomnya di sini, mau tambah kolom lain di sini ya. Coba kita klik kolomnya, 2 kolom.
Kita tunggu sebentar. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Sudah dibuatnya menjadi 2 kolom ya. Ini saya kembalikan saja. Nah, seperti itu. Kemudian menu format juga banyak ya, ada nomor halaman ya, bukti penomoran dan seterusnya. Ada foto juga ya. Memasukkan foto dari insert kemudian diedit ya di sini dengan format. Kemudian berikutnya menu alat ya, ada ejaan tata bahasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini di Google Doc bisa juga kita mengeja ya, mengeja dari paragraf itu. Adakah kata-kata yang salah atau keliru ya? Jumlah kata ya, kita mau cari berapa kata ya. Seperti itu. Nah, nanti di sini Bapak Ibu sekalian ada yang lebih spesial lagi Bapak Ibu sekalian ya. Kita bisa mengetik dengan menggunakan suara ya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang capek atau tidak menginginkan untuk mengetik ya, Bapak Ibu bisa gunakan suara ya untuk mengetik. Ya. Di sini juga bisa terjemahkan dokumen ya dari bahasa apa ya, misal bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Nah di sini coba saya coba dulu ya Bapak Ibu sekalian untuk mengetik dengan suara ya. Nah sebelumnya kita harus aktifkan dulu Bapak Ibu sekalian untuk mikrofonnya ya. Nih sebelumnya kita pilih dulu bahasanya ya. Bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Sekali lagi ini kita coba untuk bagaimana mengetik dengan suara ya. Nah, asalkan kita memiliki mikrofon yang terkoneksi dengan laptop kita ya. Kita coba bahasa Indonesia. Ya, mudah-mudahan berhasil ini. Kalau sudah diubah bahasanya, kemudian kita ke menu alat ya. Sebentar, kita ubah bahasa sudah. Coba kita refresh dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, kita refresh dulu halamannya. Karena tadi di alat ini belum muncul mikrofonnya ya, tanda mikrofon. Ini kita coba refresh dulu aplikasi dari Google Doc-nya. Ya, kita tunggu. Ini sudah di-refresh Bapak Ibu sekalian ya setelah kita ubah bahasa tadi. Kemudian kita coba lihat di sini menu alat. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini ada seperti mikrofon ya. Ini adalah menu untuk mengetik dengan suara atau dikte ya. Mikrofon ini Bapak Ibu sekalian belum muncul ketika Bapak Ibu belum memilih bahasa dan merefreshnya tadi. Jadi harus pilih dulu bahasanya apa. Ya, bahasa Indonesia misalnya, kemudian di-refresh dulu. Ya, di-refresh dulu halamannya, kemudian baru muncul. Nanti di menu alatnya ada menu dikte. Ya, karena tadi tidak ada menu ini. Saya klik menu dikte. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di sini ada seperti mikrofon. Kita coba Bapak Ibu sekalian. Ya, kita coba di halaman 3 misalnya. Oke, di sini di bawah tabel kita coba. Kita coba untuk mengetik dengan suara atau dikte ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, saya besarkan dikit fontnya. Misalnya 30. Saya klik di sini, kemudian saya tinggal bicara. Kita coba Bapak Ibu sekalian. Makalah Sains kelas 12 IPA. Selamat datang Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Titik. Spasi. Nah, seperti itu. Jeda dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi apa yang kita ucapkan Bapak Ibu sekalian, dia akan langsung mengetik ya, termasuk juga tanda titik seperti ini. Ya. Tanda titik pun kalau kita ucapkan nanti dia langsung
titik seperti itu. Ya, kalau kita ingin berpindah baris, maka kita enter dulu di keyboard seperti itu. Kita hidupkan lagi. Makalah ini merupakan tugas dari mata pelajaran sains kelas 12. Materi tentang perkembangan makhluk hidup. Titik. Makalah ini disusun oleh kami dari kelompok 2 yang beranggotakan titik 2, 1. Rahmat, Susi, Andi, Bayu, Ratna. Nah, ketika kita ingin menyetopnya, Bapak Ibu sekalian, tekan lagi tombol mikrofonnya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya dalam beberapa ucapan, asalkan kita punya mikrofonnya, nanti dia akan mengetik langsung apa yang kita ucapkan. Ya, nanti kalau ada yang tidak tepat, ya itu tinggal kita edit saja. Jadi bagi Bapak Ibu yang lebih suka mengetik dengan suara, Google Dokumen sangat bisa digunakan ya, bisa diandalkan untuk mengetik dengan suara seperti itu. Nah, ini salah satu kelebihan dari Google Dokumen, Bapak sekalian, mengetik dengan dikte atau suara. Kalau sudah ini kita buang saja, ya kita close, ya kita tutup. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba nanti bisa putar rekaman ulangnya nanti. Nah, kemudian ada menu add-on. Ya, Bapak Ibu sekalian ada menu add-on di sini. Ya, tambahan ya, aplikasi tambahan yang terkoneksi dengan Google Dokumen. Nah, seperti misalnya kalau matematika itu mungkin ada simbol-simbol khusus ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada namanya MathType. Ya, ini bisa digunakan untuk mengetik matematika ya. Di samping aplikasi lainnya. Ini terkoneksi dengan Google Doc seperti itu. Nah, kemudian di menu bantuan ini ada bantuan support ya dari Google dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah menu-menu standar ya yang ada di Google Dokumen. Kemudian di sini ada ya sama ya tool standar, ada memperbesarnya Bapak Ibu sekalian ya. Mau tampilan pas ya atau 50% itu bisa. Ya. Kemudian teks dan seterusnya ya. Ini pengaturannya italik atau ditebalkan atau juga ini jarak spasinya ya bisa kita atur juga atau juga urutannya ya Bapak Ibu sekalian seperti ini. Saya mau beri urutan 1 2 3 4 5 seperti itu ya. Ini ada menu di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian bagian terakhir yang ingin saya sampaikan di pengenalan utama ini Bapak Ibu nanti bisa lihat ya di sini. Nah, ini komentar ya. Kalau kita koneksi sama orang, linknya kita bagikan, kita bisa lihat saling berkomentar di sini ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada menu video call juga ya dengan Google Meet. Ini bisa juga terkoneksi dengan apa yang kita buat di sini. Ya, kemudian nah ini yang ingin kami sampaikan, ada menu bagikan ya. Nah, saya klik menu bagikan, saya ulangi Bapak Ibu. Ini penting karena ini nanti berkaitan dengan tugas kita juga ya, tugas pelatihan kita ya, sedikit tugas pelatihan. Di sini ada bagikan. Saya klik dulu menu bagikan ini Bapak Ibu. Nah, silakan diperhatikan. Nah, di bagikan ini kita bisa menambahkan orang dengan menambahkan emailnya. Ya, orang ini kalau kita
tambahkan, ya misalnya ini ya, ada Bu Manti ya, saya tambahkan. Nah, ketika saya tambahkan, ini ada menu pilihan Bapak Ibu sekalian. Ada menu editor, saya klik panah kecil di sini. Ya, ada 3 menu, ada editor, ada pengomentar, ada pelihat. Kalau dia editor, artinya Ibu Manti ini yang saya tambahkan dapat mengedit ya dokumen yang saya buat ini. Artinya saya bisa berkolaborasi dengan Ibu Manti seperti itu. Kalau saya pilih checklist editor. Tapi kalau saya tidak menginginkan, misalnya saya ingin hanya mengomentari, saya pilih pengomentar ya sebagai akses untuk Ibu Manti. Kalau saya tidak ingin diedit ataupun dikomentari, saya menginginkan Bu Manti hanya melihat, maka saya pilih pelihat seperti itu. Nah, ketika saya kirim, ya, ketika saya kirim ini, Bapak Ibu sekalian, Bu Manti akan menerima email link untuk mengedit bersama. Seperti itu. Ini cara untuk mengajak orang untuk berkolaborasi bersama mengerjakan sesuatu di dokumen ini, ya, dokumen kita, seperti itu. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, bisa juga Bapak Ibu atur di sini ya aksesnya. Ya, di sini juga nanti ada pilihan juga sama seperti tadi. Saya klik dulu sini. Nah, Bapak Ibu ada 3 pilihan ya di menu akses. Pertama dibatasi, kemudian ini organisasi ya. Kebetulan saya pakai belajar ID ini. Kemudian siapa saja memiliki link. Nah, jika Bapak Ibu ingin membatasi koneksi orang, maka pilih dibatasi. Sekali lagi, jika kita tidak ingin diakses oleh orang lain, maka kita pilih menu dibatasi. Kalau kita sudah pilih menu dibatasi, akses diperbarui, maka orang lain yang walaupun dia punya link, dia tidak akan bisa ya akses dokumen kita. Nah, tapi kalau kita ingin berbagi, pilih saja yang siapa saja yang memiliki link. Ya, saya klik ini. Ya, akses diperbaharui. Kemudian tandanya sudah menjadi hijau. Nah, kita juga bisa mengedit Bapak Ibu sekalian di sini ya. Ada panah kecil ini kita klik. Nah, ada pelihat, ada pengomentar dan editor. Ya, artinya siapa yang memiliki link ini, kalau kita pilih pelihat, artinya dia hanya melihat saja atau view ya. Dia hanya bisa melihat tanpa bisa mengedit dokumen kita. Tapi kalau kita ingin kolaborasi, kita pilih lihat, kita pilih menu editor ya. Artinya ketika ini diperbarui, ya akses diperbarui, orang yang memiliki link ini, ya nanti kita salin, ini dia bisa mengedit dokumen yang kita buat, ya. Nah, tapi kalau kita ingin tidak mau diganggu, ya, atau dokumen ini jangan diganggu orang, kita bisa pilih pelihat saja, ya. Diperbarui, kemudian akses diperbarui, maka siapa saja yang punya link ini, ya saya salin, saya klik salin link disalin, ya, link disalin. Ketika link ini saya bagikan, maka orang yang mendapatkannya akan hanya bisa melihat saja. Ya, seperti itu. Kemudian terakhir dipilih selesai. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Ya, cara membagikan link. Ini tandanya kalau sudah link dibagikan. Ya, ada seperti orang dengan koneksi. Ya, sudah berubah simbolnya dari yang tadi. Ini saya bisa kasihkan ke Bapak Ibu sekalian di live streaming ya misalnya. Ini kita coba. Nah, silakan Bapak Ibu. Saya pastikan di live chat ya. Bapak Ibu bisa klik link itu jika ingin mencoba ya bagaimana mengakses dokumen bersama dengan Google Doc ya. Tentu pengaturannya nanti settingnya ada di Bapak Ibu sekalian ya sebagai pemilik dokumen. Nah, nanti kita lihat di sini. Ya. Nanti kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian ya, siapa saja yang Bapak Ibu sekalian ya, siapa saja yang bergabung. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di pojok bagian atas
Ini ada seperti simbol ya. Nah, nih. Ini ada kangguru anonim ya. Ini adalah tanda bahwa dokumen kita sedang diakses oleh orang lain, ya. Nah, memang di sini tidak disebutkan namanya ya. Nah, seperti itu. Ini ada beberapa peserta ya dari Bapak Ibu sekalian yang mengakses link yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, nanti kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian ya. Yang tadi ya. Link yang tadi bisa dilihat oleh orang lain ataupun nanti dibagi link edit ya sebagai editor seperti itu. Nah, kalau kita ngajak berkomentar nanti bisa juga ya pengaturannya diubah. Ya seperti itu. Nanti ada komentar bersama ya bisa juga chat seperti itu dan seterusnya. Ya tentu nanti kita bagikan linknya untuk bisa mengakses sama-sama ya link editor seperti itu. Ya ini Bapak Ibu sekalian ya. Ya, beberapa orang ya sudah mengakses file yang kita buat seperti itu. Nah, tadi pengaturannya adalah lihat saja ya, tidak mengedit seperti itu. Nah, ini bisa kita ubah Bapak Ibu sekalian ya. Bisa dibatasi atau juga bisa kita ubah aksesnya ya. Misalnya pengomentar. Nah, silakan akses diperbarui, selesai ya. Linknya sama tetap Bapak Ibu sekalian, tidak perlu diunduh. Nah, silakan Bapak Ibu jika memang ada yang ingin mengomentari ya dari yang kita ketik misalnya. Kita ibaratkan kita sedang mengerjakan sesuatu dengan rekan kita ya, rekan guru ataupun dengan siswa ya, proyek bersama. Ya, di sini nanti kalau saya tidak salah di sini nanti akan muncul ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Komentar-komentar dari rekan-rekan kita ya yang punya akses ya, yang punya link dari dokumen ini. Nah, lebih kurang seperti itu Bapak sekalian. Kemudian di sini bagian yang terakhir sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, ini saya ubah lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya ubah lagi pengaturannya. Ya, misalnya lihat saja ya. Oke, selesai. Ini saya zoom lagi Bapak Ibu sekalian ya. Saya besarkan lagi zoomnya ya dari sini. Nah, bagian terakhir Bapak Ibu sekalian di sini ada pada menu bagian pojok ya, pojok kanan bawah. Nah, itu ada menu pelajari. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa akses mencari sesuatu dari sana. Ya, saya klik. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengakses internetnya dari sini. Sekali lagi saya ulangi. Untuk mengakses internetnya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat pada pojok kanan bawah itu ada pelajari. Ya, seperti bintang itu, ya, kotak dengan bintang. Kita klik. Ya, saya klik. Nah, kemudian di sini kita bisa telusuri ya. Misalnya tentang misalnya bunga sepatu, misalnya bunga sepatu. Kemudian saya enter untuk mencari. Saya enter. Ini websitenya, ini gambarnya, ya ini drive kita kalau memang ada dari drive. Ya. Selain tadi dari menu sisipkan, ternyata bisa dari sini Bapak sekalian. Ya, misalnya ini, ya. Nah, ini kita lihat ya. Kita bisa telusuri juga di tab baru. Nah, seperti itu, ya. Ya, ini kita bisa akses, ya. Kalau kita ingin langsung, Bapak Ibu sekalian, di sini ada menu seperti titik 2 ya. Ini adalah tanda kutip, ya. Misalnya kita Wikipedia ini ya. Seperti itu. Kita coba yang mana ini ya. Mungkin ya situs ini ya, rupa-rupa ya. Jadi misalnya kita tulis di sini bunga sepatu. Nah, kalau kita ingin tambahkan footnote-nya, kita tinggal cari tadi pelajari ya. Kemudian kita pilih pencarian bunga sepatu di websitenya. Kemudian kita pilih menu titik 2. Ini seperti kutipan ya untuk catatan kaki. Kita klik dulu ini Bapak sekalian. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya.
Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, dia langsung membuat catatan kaki dan ini dibuat langsung di bawah, ya. Jadi kita tidak ketik lagi, dia langsung judul, ya, aksesnya kapan, situsnya apa, diaksesnya kapan. Kalau kita klik tanda petik ini, ya. Jadi sekali lagi menunya ada di menu pelajari, ya. Menu pelajari ini ada di sudut, ya. Ada di sudut sini, ya. Ini pelajari, kemudian dicari bendanya apa, ya. Tadi kita contohkan bunga sepatu. Sepatu, kemudian kita enter, kemudian kita pada menu tab web, kita tekan tanda petik. Ya, kalau kita arahkan mouse kita, nanti muncul tanda petiknya, kemudian kita klik. Ya, otomatis dia akan berubah. Ya, maksud saya dia akan menambah langsung footnote atau catatan kaki di lembar kerja kita. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Ini kalau sudah tinggal kita tutup. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah materi kita hari ini ya. Jadi kita tadi sudah mengenal apa itu Google Doc ya, atau Google Dokumen. Kemudian kita juga sudah membahas menu-menu yang ada ya. Cara mengetik tadi sudah kita bahas ya, mengetik dengan dikte ya, dengan tanpa menekan keyboard ini bisa. Dan menu-menu lainnya ya, termasuk yang terakhir adalah footnote ya, atau catatan kaki. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saja untuk hari ini ya materi kita kami sampaikan. Untuk sesi berikutnya kita tanya jawab. Nanti saya lihat kami lihat dulu di live chat jika memang ada pertanyaan. Kemudian presensi. Kemudian besok kita ketemu lagi ya live hari kedua. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan ada 2 live hari ini dan besok. Kemudian hari ketiga dan keempat kita fokus untuk sedikit penugasan ya agar kita lebih terbiasa menggunakan Google Dokumen ya seperti itu. Jadi untuk besok kita coba praktik Google Dokumennya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah Bapak Ibu merasakan Google Dokumen ada sesuatu hal yang berbeda dibanding dengan Microsoft Word yang biasa kita gunakan? Ya, boleh ditulis di live chat. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan, sebentar saya ke live chat dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini barangkali ada pertanyaan dari Bapak Guru, Bapak Ibu Guru kita. Masih standby ya Bapak Ibu untuk menyimak materi kita hari pertama ya. Nah, bagi Bapak Ibu nanti ada kendala, insya Allah nanti ada rekamannya ya dari pertemuan kita ini ya. Kalau ada yang terlalu cepat atau hal yang ketinggalan, nanti kita coba rekamannya kita sampaikan di channel Telegram pelatihan kita ya. Kita lihat dulu live chat sudah ada belum yang bertanya. Kita lihat ya, kalau memang tidak ada, nanti kita cukupkan. Nah, sepertinya sudah ada ini Bapak sekalian. Coba tampilkan dulu ya. Ini seperti dari Bu Yuliana ya. Kita lihat dulu dari Bu Yuliana. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak. Untuk print out langsung bisa seperti dokumen biasakah? Ya Bu Yuliana, terima kasih pertanyaannya. Untuk Google Dokumen, untuk print out-nya sama seperti dengan kita yang biasa ya. Tadi kita sampaikan ada di menu file ya. Di menu file kemudian bagian pencetakan. Ya, kalau mau shortcutnya Ctrl P ya, sama nih. Ya, seperti kita di Word ya. Kita tekan tombolnya cetak. Nah, kemudian dia di sini ada pratinjau ya. Nah, kita lihat dulu ya Bapak Ibu sekalian. Ini kita langsung jawab pertanyaan dari Bu Juliana ya. Nah, di sini ada previewnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya sama sekali seperti Microsoft Word. Ada tampilan kertasnya ya. Kemudian nah, ini kita bisa ubah nih jenis printer kita ya. Nanti kalau ada printer kita pilih di sini. Ya. Kemudian halamannya
Mau semuanya atau dari belakang atau dari depan atau kostum, ya, hanya beberapa halaman tertentu yang di-print. Berapa kali kopinya, rangkapnya dari dokumen yang kita cetak ini. Sekali rangkap atau 2 rangkap dan seterusnya. Warnanya bisa dipilih mau hitam putih atau berwarna. Dan juga ada pengaturan lainnya, ya. Jenis kertasnya bisa diubah juga, misalnya di sini ya. Terganti A4 dia langsung berubah. Kemudian marginnya juga bisa diubah dan seterusnya. Kalau sudah, ya sudah sesuai, dicek, ya oke, kita lihat. Nah, sudah sesuai, nanti kita tinggal tekan tombol print ya, tinggal tekan tombol print. Nah, baik begitu Ibu Yuliana jawabannya. Sekali lagi terima kasih pertanyaannya. Jadi sama seperti Microsoft Word ya. Kemudian, oh ya ini ya banyak sekali ya Bapak Ibu melihat ya ada perbedaannya dengan Microsoft Word. Ya, dan tentu kita melihat perbedaan itu untuk kita manfaatkan ya, untuk manfaatkan dalam pendidikan. Oke, masih banyak standby Bapak Ibu sekalian. Untuk presensi nanti setelah ini ya Bapak Ibu sekalian. Ini untuk HP ini Bapak Ibu sekalian, ya ada Bu Didah ya. Untuk Bu Didah kalau HP dia harus diunduh dulu aplikasinya di Play Store ya. Unduh Google Doc, nanti di situ bisa ya. Nanti loginnya tentu dengan email Bapak Ibu yang ada di smartphone tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian ini ada dari Pak Haikal ya, Pak Haikal ingin bertanya, kalau pilihan pengetikan menggunakan suaranya nggak ada gimana? Nah ini tadi yang kami sampaikan ya. Terima kasih Pak Haikal pertanyaannya. Tadi sudah kami bahas ya. Kalau pilihan menunya tidak ada ya di alat ini. Nah ini ya. Kalau tidak ada, tadi langkah pertamanya apa Bapak Ibu sekalian? Langkah pertamanya adalah menu file, pilih dulu bahasanya, ya pastikan sudah pilih bahasa. Kemudian kalau sudah pilih bahasa, kemudian ini di refresh dulu, ya di refresh dulu. Ya lembaran ini di refresh dulu, kemudian nanti kalau sudah di refresh nanti akan muncul menu mikrofonnya. Nah begitu ya Pak Haikal, terima kasih pertanyaannya. Jadi itu cara memunculkan mikrofonnya, ya. Ya, tentu di laptop kita sudah ada perangkat mikrofonnya Bapak Ibu sekalian ya, kita bisa rekam. Dan jelas suara kita harus jelas apa yang kita perintahkan agar komputernya juga tidak salah ketik seperti itu ya. Google Doc-nya tidak salah ketik. Baik, terima kasih Pak Haikal pertanyaannya. Kita lihat yang lain. Mungkin masih ada Bu Nur Hasana, keren Google Doc-nya, praktis gak bikin ribet. Ya, ya kesimpulan dari Google Dokumen seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Google Dokumen ini aplikasi dari Google memang dia simple dan bagaimana banyak orang bisa menggunakan. Kemudian dari Bu Endah, cara merefreshnya tinggal seperti biasa Ibu ya. Refresh saja langsung ini ya, atau klik saja di sini kemudian tekan enter. Ya, kalau sudah warna biru ya ini ya. Ya, ini sudah warna biru, kita tekan aja enter. Nanti dia refresh atau tekan tombol refresh di sini. Ya, ini ada tombol refreshnya juga. Oke, begitu Bu Endah, makasih pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian Bapak Ibu yang lain masih menyimak. Nah, ini sebenarnya banyak ya Bapak Ibu sekalian ya pertanyaannya. Tapi mungkin tidak seluruhnya. Ini saya cepatkan saja, mudah-mudahan bisa. Dari Bu Ailan Yong, bagaimana kita membuat tugas untuk dimasukkan ke dalam Google Classroom? Nah, untuk tugas nanti link tadi, Ibu, ya. Jadi link yang kita bagikan tadi kita bisa pastekan di Google Classroom, ya, seperti itu. Itu mungkin simpelnya ya, Bu. Untuk praktiknya sama ya, seperti kita membagikan tugas di Google Classroom. Begitu Bu Ailan Yong, terima kasih pertanyaannya. Kemudian Bu Fitri, cara merefresh tadi sudah saya sebutkan ya Ibu, ya tinggal tekan saja.
ya, tombol enternya klik dulu URL-nya dan tekan tombol enter, atau tinggal tekan di keyboard, tekan F5 saja bisa, ya, F5 ya di keyboard, tekan F5 itu juga refresh. Kemudian berikutnya kalau masih ada, ya ini dari Pak Muhammad Jalil. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apakah hasil dokumen bisa di-download selain PDF? Ya, jawabannya bisa, ya. Bisa dalam berbagai file. Ya, tadi sudah kita contohkan. Dalam bentuk Word juga bisa, ya, Microsoft Word. Baik, terima kasih Pak Muhammad Jalil atas pertanyaannya. Kemudian mungkin ini satu ya. Insert text box seperti di Word, apakah bisa? Ya, untuk text box bisa ya Bapak Ibu ya. Nanti dia paling tabel ya. Nanti kita coba ya di sini. Kita bisa akali dengan nanti membuat sisipkan di sini ya. Nah, sisipkan tabel ini satu ya, Ibu kalau mau buat text box satu dengan tabel. Yang kedua, Ibu juga bisa dengan gambar ya. Gambar ini kita bisa gambar langsung ya apa yang kita inginkan. Seperti itu ya. Mungkin itu Ibu cara mengakalinya ya. Untuk text box ya di Word. Terima kasih Bu Dini pertanyaannya. Oke, mungkin masih banyak ya pertanyaan lainnya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu jika tidak seluruh pertanyaan dapat kami jawab. Ini kita random. Pak Rohendi, izin bertanya untuk menambahkan kolom bagikan itu nama-nama yang ada dari mana? Bertanya menambahkan dalam kolom bagikan, kolom bagikan itu nama-nama yang ada dari mana? Ya, namanya Pak Rohendi itu kita tambahkan dari emailnya. Ya, kita harus tahu email dari orang yang kita ingin ajak ya, seperti itu. Begitu Pak Rohendi, mohon maaf kalau jawabannya belum pas ya. Tapi kalau untuk mengajak orang kita harus tahu emailnya, seperti itu. Kemudian satu lagi ya, mungkin ya untuk Google Doc ya harus punya kuota ya Bapak Ibu sekalian ya. Harus terkoneksi internet ya, sekali lagi. Kalau yang offline tadi bisa juga ya, namun ini pengaturan tingkat lanjut ya, Pak Andi. Ada pengaturan offline-nya ya. Nanti ada di menu file tapi itu agak ada pengaturan lanjut ya. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti googling ya atau lihat di YouTube caranya karena itu pengaturan tingkat lanjut ya. Kemudian ini mungkin yang terakhir ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika tidak seluruh pertanyaan sekali lagi dapat kami jawab. Ini Bu Ineke Regina. Pak kalau bisa dituliskan langkah-langkahnya. Oh ya. Nanti Bu Ineke begini saja. Rekamannya nanti kami berikan ya di channel pelatihan. Nanti rekaman itu bisa bisa Ibu putar ya bagian di mana kita menjelaskan tadi ya cara untuk mengaktifkan dikte tadi ya. Kalau singkatnya, yang pertama dia harus, nih saya ulangi lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Satu, harus ubah bahasa dulu. Ya, sekali lagi satu ubah bahasa. Kalau bahasanya sudah kita pilih, ya mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, bahasa Cina dan seterusnya, apapun bahasanya, ya kita pilih bahasa dulu itu yang pertama. Yang kedua kita refresh. Refresh tadi bisa tekan langsung di sini kemudian enter, bisa di sini atau tekan F5 di keyboard. Ya, setelah di refresh nanti kita lihat di alat. Nah, di menu alat ini kalau sudah di refresh itu akan muncul seperti mikrofon. Nah, kalau sudah muncul mikrofon tinggal klik saja dan kita bisa on off kan. Ya, di on off kan pengaturannya. Ya, kalau on dia berwarna merah, kalau off dia berwarna abu-abu. Kalau merah dia langsung akan mengetik apa yang kita ucapkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini. Dia sedang aktif mengetik ya apa yang saya ucapkan seperti itu. Ya. Tapi kalau kita off kan, dia tidak akan mengetik seperti itu. Nah, seperti itu. Ya, mungkin Ibu
begitu ya, Bu. Nanti bisa dilihat di rekamannya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kami rasa cukup untuk hari ini ya, sampai sini. Tadi kita sudah bahas pengenalan, kemudian kita sudah juga mengenal fitur-fitur di Google Dokumen ya. Kemudian kita sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, setelah ini Bapak Ibu sekalian kami akan sampaikan link presensi untuk pertemuan hari pertama ini. Jangan lupa untuk mengisinya Bapak Ibu sekalian, silakan diisi. Dan jangan lupa besok kita akan berjumpa kembali ya, karena besok hari Jumat kita mungkin 13.30 ya. Itu untuk live hari kedua. Sekali lagi kami sampaikan hanya ada 2 live ya dari pelatihan ini. Yang pertama live-nya ketika hari ini ya, kemudian besok, dan juga live berikutnya itu tidak ada ya. Jadi cuma hari ini dan besok ya. Hari ini dan besok itu kita live ya. Untuk hari ketiga dan keempat kita fokus dengan tugasnya ya, sedikit tugas agar Bapak Ibu terbiasa bisa mencoba langsung penggunaan Google Dokumen dalam pendidikan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini saja link presensi sudah kami sampaikan di live chat. Nanti juga akan kami tautkan di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi presensi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu hari ini. Ya, pertemuan hari pertama. Kemudian kami sampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Info-info penting akan senantiasa kami update di channel Telegram pelatihan. Jadi pastikan Bapak Ibu tetap memantau dan juga telah bergabung di channel Telegram pelatihan Google Dokumen dalam pendidikan. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.